Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal Honda PCX ya. PCX 160. Ini mau review lagi karena sudah muncul maaf, sudah muncul testimoni keunggulan dan kelebihan Honda PCX 160. Kalau kelebihan ya bisa dilihat sendiri ya di YouTube-nya Nurse Ajang Heri atau misalnya SYM Rizal. Di kedua video tersebut ternyata ada kelemahan yang sebenarnya bisa diprediksi dari awal ya. Tapi ada juga yang cukup mengejutkan. Kelemahan yang dianggap utama, ada sih yang utama, misalnya seperti lampunya kalau hujan nggak kelihatan sama sekali, kurang fokus mungkin ya, kelihatannya kalau pas jalan kering malam hari ya. Ya sudah cirinya lampu LED ya, lemah kalau pas hujan-hujan. Nggak pede kalau sampai jalan nggak kelihatan gitu ya, karena kan gelap ya. Tapi itu semua motor sekarang. Yang fatal itu adalah soal suspensi. Kalau yang Mas Nur Sajang Heri ngomong bikin sakit pinggang. Untuk suspensi belakangnya ini asli berasa keras banget. Kenapa? Kalau misalkan kita di speed 40, 30 gitu, terus dapat jalan yang agak kurang bagus, ke pinggang itu kerasa cuy. Asli kerasa banget. Terus juga dulu yang saya sempat angkat itu yang kalau misalkan kita boncengan itu kan suka ada kayak kayak gitu pas lagi posisi boncengan, itu ternyata kuncinya dari suspensi juga sih. Jadi yang Mas SYM Rizal itu ngomong jedak-jeduk. Shock breaker belakang ini emang cukup sangat mengganggu banget ya. Gue kira setelah gue menjual PCX 150 itu, gue membeli 160 ini mendapatkan shock yang empuk gitu loh. Ya empuk sih empuk, tapi sayangnya itu pas melewati polisi tidur, jalanan rusak, jalanan hancur, ya dia itu langsung jeduk-jeduk gitu loh. Aduh kacau, itu mah yang paling kacau tuh. Jadi jeduknya itu bukan kita yang ngedengerin atau kita yang ngerasain gitu loh. Jadi pengendara lain juga itu jeduknya itu kedengeran gitu dari pengendara lain. Itu sangat sangat mengganggu banget sih emang ya. Sangat mengganggu banget ya. Jadi sangat mengganggu banget ya. Shock breaker itu jeduk-jeduk gitu. Dan kalau berboncengan dia itu ada bunyi srek gitu loh pas lagi shocknya main itu. Jadi itu berasa banget ya. Jadi bunyi sreknya itu kedengeran jadi srek itu. Bunyinya itu muncul dari antara gesekan per dengan yang cover plastik itu, cover yang di dalam itu. Jadi itu mungkin kemungkinan ya pernya itu bengkok ya. Pas lagi ngeper tuh bengkok dan dia menyentuh plastik cover itu. Ya apa ya? Itu sudah karakternya lah. Karakter suspensi matic Jepang.
Kalau sekarang ini nggak cuma Honda tok, Yamaha juga, Suzuki, bukan Atres ya, Suzuki Next 2 juga ada sentakan yang terjadi karena engine mounting. Jadi dari desain suspensinya atau engine mountingnya sudah jelas bahwa motor Honda PCX ini tidak dirancang untuk kondisi jalan di Indonesia. Nggak dirancang untuk lewat polisi tidur, nggak dirancang untuk lewat jalan yang ada sambungan-sambungan aspalnya. Ini bukan bicara soal lubang loh ya. Jelas bahwa PCX 160 atau matic-matic Jepang lainnya itu dirancang untuk kondisi jalan yang super mulus, super datar, yang nggak ada cacatnya. Soalnya begitu ada cacat akan timbul sentakan ke apa? Suspensi. Jadi ya penyebabnya ya terutama si engine mounting. Kalau suspensi itu ya konsekuensi dari penggunaan engine mounting yang salah tersebut. Engine mountingnya kan bikin apa? Getaran-getaran kecil teredam. Jadi ya kalau misalnya ada yang niat pasang kamera diarahkan ke stoppernya engine mounting, pada saat jalan itu akan kelihatan gerak-gerak, kelihatan bergerak naik turun. Kalau yang di NMAX ini maju mundur kalau yang di NMAX New. Kalau yang di PCX yang di sebelah atasnya itu akan gerak-gerak. Jadi apa ya, emang sudah apa didesain engine mounting ini untuk meredam getaran-getaran yang kecil. Tapi efeknya apa? Kalau getaran mentok kan gerakan engine mounting, engine hanger ini dipatasi. Karena dipatasi, begitu kena goncangan apa perubahan permukaan aspal yang cukup besar, mentok pun jadi mentok ke stoppernya, cedak gitu. Ini menimbulkan suara jedak-jeduk dan hasilnya ya apa kalau tekanan ini nyampe ke pinggang ya bikin sakit pinggang. Suspensi dari motor matic yang kayak gini punya karakter yang seragam semua, yaitu hambatan kompresinya nggak ada. Ya tujuannya biar nggak nyentak kalau terjadi seperti itu. Selain itu kan karena emang lubang jarang loh.
Nah, suspensi ini juga ada trik juga biar nggak mudah mentok, karena kan kalau nggak dihambat kompresinya, suspensi itu kan lama-lama akan mentok, soalnya makin lama makin pendek, makin lama makin pendek. Nah, pakai trik lagi yang mengurangi kerjanya suspensi, yaitu apa? Hambatannya dikurangi, yang ribonnya pun dikurangi. Jadi yang hambatan kompresi nggak ada, yang hambatan ribon dikurangi, biar nggak gampang mentok. Jadinya ya nggak nyaman. Dia seperti penulis alami ini, penulis pernah punya kan suspensi ori beberapa waktu. Alasan penulis beli suspensi aftermarket kan karena suspensi orinya itu hambatannya hampir minim gitu loh. Kalau dibuat boncengan kerasa, ngayunya terusan dung nyung nyung nyung, nggak berhenti berhenti, artinya hambatan suspensinya hampir nggak ada. Sekarang pakai suspensi aftermarket nggak terjadi kayak gitu. Habis lewat polisi tidur ya sudah, anteng, nggak mentul-mentul terus. Tapi ya hanya dengan membenahi hanya dengan membenahi engine hanger, engine mounting, stoppernya itu dibenahi, masalah udah hilang. Masalah sakit pinggang lainnya tinggal kenyamanan toh. Jadi benar-benar hilang kalau ditangani. Di PCX 160 ini belum ada yang coba, tapi ya penulis sudah beritahukan lah ke Nurse Ajang Heri, ke SCM Rizal solusinya. Solusi yang terbukti ampuh di NMAX. Jadi ya solusinya kan cukup diganjel loh. Ganjel pakai karet ban dalam. Gampang solusinya. Kalau yang di NMAX Ul ini posisinya di atas mesin, di belakangnya kipas radiator. Bagian pas atasnya mesin, bawah gitu. Yang PCX ini entah ya mudah diraih atau tidak. Kalau sulit diraih ya terpaksa bongkar bodi. Ya bongkar bodi ini ya, yang mungkin buat orang males ya. Penulis sudah sarankan ke keduanya coba disandar tengah terus diganjel pakai karet ban dalam atau apa, gimana caranya sehingga engine mounting ini nggak gerak lagi. Yang mungkin ada yang merasa apa gitu ya. Kalau di NMAX kelemahannya itu adalah motor jadi lebih bergetar. Kalau di PCX yang katanya getarannya udah minim, ya mestinya nggak masalah lah ya, mestinya. Tapi ya ada kelemahan lagi di komentarnya Nurse Ajang Heri. Itu bilang motornya getar. Motornya getar.
Jadi motornya itu entah kenapa terasa getarannya. Nah, ini aneh juga karena ya PCX 160 katanya vlogger itu getarannya minim. Entah mengapa sampai ada konsumen yang mengeluh getarannya terasa. Terus ada yang nimpali juga setuju, ngomong punyanya juga gitu. Jadi minim ada 2 orang yang mengalami. Terus masalah berikutnya, nah ini yang entah mengapa kok banyak yang belum tahu ya, soal setang. Jadi setangnya Honda PCX 160 yang diterima konsumen itu ada yang ngomong bengkok, ada yang ngomong miring. Dan kendala yang kedua itu adalah di mana ya? Stangnya nih. Kalian bisa lihat ya stangnya ini. Stangnya ini miring ke kanan. Ini dia juragan ya, juragan bisa lihat memang semua setang yang ada di motor PCX agak ke sini ya. Ini agak ke dalam bagian sebelah kanan. Ini yang tadi kan warna putih, ini warna hitam ya. Kita lihat lagi yang sebelah sini. Nah, juragan bisa lihat. Nah, mungkin kalau juragan lihat seperti ini, kayaknya enggak. Tapi pas juragan naikin terlalu bawah, perhatikan deh. Perhatikan baik-baik ya. Saya sudah jajal ya soalnya ya. Dan memang isu yang berkembang memang benar ya. Bahwa setang setang PCX memang agak bengkok ya. Nah, yang ini agak ketara nih, agak ke dalam seperti ini. Jadi mungkin Honda Jadi gimana ya? Yang mengalami itu banyak ya, puluhan penulis coba kumpulkan komentar-komentar dari mereka yang oh iya saya juga miring, oh iya saya juga habis bawa ke bengkel beres. Penulis sendiri nggak jelas ya, ada yang ngomong mengesankan seakan pipanya bengkok, ada yang ngomong nggak senter aja, jadi pas berkendara itu setirnya jadi kayak belok ke kanan. Terus ada juga yang ngomong karena busingnya itu kan, karena di PCX 160 itu ada mekanisme yang baru ya untuk mengurangi getaran, yaitu pakai karet. Jadi antara setang dengan bagian dudukan bodi itu ada karetnya. Karetnya ini meredam getaran. Nah, ada yang ngomong karena karetnya itu geser. Nah, terus yang ketiga ini yang penulis agak bingung juga, dia ngomong setirnya mengalami juga, terus udah dibenahi, tapi setelah dibenahi jadi nggak enak pegangnya.
jadi kurang enak. Dia lebih suka kalau yang aslinya itu. Jadi banyak versi ya. Ada yang ngomong karena apa? Bengkoknya itu karena di waktu transport, waktu didistribusikan, jadi ngikatnya itu terlalu keras sehingga bikin bikin bengkok. Ada juga yang karena karetnya. Nah, yang terakhir ini loh, dia ngomong sudah dibenahi tapi makin jadi nggak enak pakainya. Nah, kalau yang terakhir ini mengesankan bahwa disengaja stang dibuat miring itu, dibuat bengkok itu, disengaja. Jadi entah apa alasannya, stang yang bagian kanan dibuat lebih dekat. Penulis curiga ini sebagai apa ya? Kalau misalnya benar disengaja loh ya. Ini sebagai cara Honda untuk memperdekat jarak stang ke bodi. Karena kan stangnya PCX itu rendah ya. Secara posisi duduk ini motor enak banget. Cuma sayangnya memang untuk Matic yang ala-ala big bike gitu ya, stang itu dia masih sama kayak motor-motor Honda yang di bawahnya lah, kayak misalnya Vario CS gitu ya. Untuk kemiringan ininya enak, cukup nyaman kayak gini, tapi dia tuh kayak sedikit kurang naik dikit aja gitu biar lebih kayaknya tuh lebih. Kalau di sini nih ya misalnya ini lebih enak nih, lo tuh posisi badan lo juga jadi bisa lebih condong ke belakang. Kalau ini lo tetap harus dipaksa untuk sedikit nunduk gitu. Untuk orang yang tinggi nggak enak karena ya itu harus agak bongkok toh. Nah, membuat stang lebih dekat yang bagian kanannya itu ya tujuannya adalah untuk membuat lebih enak pegangnya. Jadi tangan kirinya itu kalau agak jauh no problem karena nggak pegang stang. Nggak pegang throttle, nggak pegang gas. Nah, yang sebelah kanan dibuat lebih dekat itu jadi lebih enak karena apa? Muter gasnya lebih enak. Kalau jarak jangkau stangnya ini apa istilahnya terlalu jauh, yang paling kesulitan itu kalau ngegas nggak enak, soalnya ngegas itu kan ada tangan agak turun gini kan. Nah, waktu turun itu butuh mudah diraih ya, entah karena itu atau apalah ya, bisa jadilah karena itu kalau sengaja ya. Soal stang ini banyak yang mengeluh ya, tapi kayaknya mereka sudah puas ketika servis pertama dibenahi gratis. Nah, ya kalau nggak gratis bakal marah-marah kan sudah. Terus yang berikutnya adalah soal bensin. Penulis kaget juga ya, Mas Ajang Heri ini, Nors Ajang Heri ini bilang bahwa motornya bunyi tak 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 tak. Belok itu kan kita ngelepas gas tuh, apa ya bahasanya itu, stasioner gitu ya. Jadi pas di posisi stasioner itu kayaknya tembakannya itu lebih kenceng gitu, kayak tak 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 tak. Habis tarik gas
mulus lagi. Terus kalau misalkan kita mau berhenti tuh di lampu merah tuh, kayak gitu lagi, kayak seperti itu gitu. Itu agak kurang gimana ya, agak kurang nyaman kalau menurut saya sih, agak kurang nyaman. Tapi bukan suara mesinnya kasar, posisi di itu aja, di posisi stasionernya itu aja yang agak kerasa nembak gitu. Saya pakai full face, kedengeran juga gitu, berarti ini agak kenceng nih suaranya. Bang, kalau BBM senangnya pakai apa? Kalau saya pribadi sih saya pakainya yang Pertamax biasa ya. Penulis kaget soalnya apa? Itu biasanya ciri motor Honda yang pakai bensin oktannya terlalu rendah. Padahal bensinnya Nersa Canggeri ini Pertamax loh ya. Pertamax RON 92. Tapi dari kesan seperti itu, RON 92 sepertinya terlalu rendah. Padahal jelas nggak pernah pakai Pertalite kayaknya. Penulis sering dengar itu hanya pada Honda ya, yang lain-lain yang biasa ngantri barang premium dulu. Zaman segitu banyak Honda bunyi tak gitu. Kalau sekarang jarang karena sudah nggak ada lagi yang jualan premium, minim Pertalite. Jadi kenapa sampai muncul suara tak gitu? Tak gitu itu karena biasanya ya bagian karetnya yang puli depan ya, apa sih jenenge, wis pokoknya karet bagian depan ya, karet rumah rollernya itu yang nempel ke apa, pokoknya pangkonya ya, antara rumah kiri dengan rumah kanan menyatu, nyapit roller itu ada di sela-selanya itu dipasangi karet. Nah, karetnya itu jadi longgar, bukan karena cacat desain, tapi karena sering di kocak-kocak oleh mesin. Jadi kalau pakai bensin oktan rendah sering terjadi pre-ignition, artinya pengapian timbul lebih awal. Nah, kalau pengapian timbul lebih awal terjadi terutama di RPM rendah, itu gerakan mesin kan biasanya maju. Begitu kena pre-ignition jadi mundur sebentar. Nah, jadi kocak. Yang kena pertama ya itu bagian karet, antara karet di mangkokannya roller, karet yang tujuannya untuk bikin rumah roller yang kiri dan yang kanan itu bisa nggak bunyi. Solusinya ya ada dua. Yang pertama itu diganjel karetnya atau diganti dengan yang baru. Dan bensinnya jangan pakai yang oktan rendah lagi. Itu. Nah, tapi ini jadinya cukup bikin khawatir juga. Karena apa? Harusnya masalah itu terjadi ketika bensinnya oktannya kurang, dan oktan 92 ternyata kurang. Terjadi pre-ignition. Ya, berarti Pertalite pun makin nggak layak lagi. Jadi ada yang ngomong boleh pakai Pertalite. Wah, dari kasusnya Nersa Canggeri itu jelas nggak boleh ya.
nggak boleh. Soalnya sampai bunyi otok-otok gitu. Yang perlu dicari juga adalah busi. Coba cari busi alternatif lah, busi iridium atau apa yang headringnya lebih besar. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.